Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira Puspitasari. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas mengenai perkawinan beda agama, perspektif syariah dan HAM. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain hingga saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli. Tak hayal juga manusia ini bisa saling mencintai dan berlanjut pada keinginan hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dalam ikatan sebuah perkawinan. Nah, perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan pada pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Keabsahan sebuah perkawinan ini juga diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ritual perkawinan ini dan aturan yang berlaku di Indonesia begitu plural dalam segala aspeknya. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adat budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu ragamnya aturan perkawinan di Indonesia. Namun, agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Keseluruhan agama ini masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Dalam pandangan Islam, pernikahan beda agama ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menari." Selain itu, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah kepada suami mereka di Mekah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir. Larangan pernikahan beda agama ini kemudian dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia. KHI ini yang diberlakukan dengan instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 1991 melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf C KHI. Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI atau kompilasi hukum Islam. Sementara dalam hukum positif, perkawinan beda agama sebelumnya adanya Undang-Undang Perkawinan, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam ordonasi perkawinan campuran tersebut. Pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Namun, definisi perkawinan campuran tersebut adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Indonesia tunduk pada ketentuan yang memecahkan persoalan dari perkawinan campuran, yang dalam hal ini perkawinan beda agama yang seharusnya di luar dari perkawinan campur ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan campur. Dengan begitu, perkawinan yang dilaksanakan beda agama telah memiliki perlindungan atas kepastian hukum, walaupun hukum agama memiliki persepsi berlainan. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai langkah era unifikasi hukum perkawinan yang memastikan tunduk pada satu hukum positif, realisasinya masih menunjukkan dualisme yang dirumuskan pada pasal 2 ayat 1 yang menitik beratkan pada eksistensi hukum agama. Pasal tersebut juga dianggap telah menutup pintu keberlangsungan perkawinan beda agama.
Pada dasarnya, tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif karena tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan. Maka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki, maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan pasal 10 ayat 2 dan pasal 3 ayat 3 yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Namun pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukkan diri, yakni harus mengikuti agama pasangannya. Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 2 ayat 1, lebih merujuk pada sahnya perkawinan berdasar hukum agama dan kepercayaannya. Namun dalam realisasinya masih ada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda melalui jalur permohonan penetapan pengadilan. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Yang kedua, penolakan perkawinan beda agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai dengan prinsip dasar HAM atau hak asasi manusia. Terdapat konflik norma antara pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang HAM dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berakibat pada konsekuensi yang diterima salah satu pasangan, yakni penundukan diri atas agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia. Maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Begitupun dengan Islam. Dengan adanya aturan Allah, maka hak asasi tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.